Selamat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Kita bersyukur Tuhan kembali kumpulkan kita untuk bersaat teduh pagi ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan buka saat teduh ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk istirahat yang Kau berikan semalam ini. Terlebih lagi, kami bersyukur untuk hari baru ini. Hari yang penuh damai dan sukacita. Hari yang penuh kekuatan karena Engkau bersama kami. Bapa, kami akan mulai pagi ini dengan memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya dengan itu kami akan memulai hari ini dengan baik. Berkatilah kami yang akan bertugas pada saat teduh pagi ini. Dan kami juga mohon Engkau menutup bungkus kami semua dengan darah suci-Mu. Juga Engkau memberkati setiap peralatan yang kami gunakan, juga jaringan yang kami gunakan Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Ya Bapa, beracaralah, kami siap Engkau pimpin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Marilah saat ini kita mempersiapkan batin kita untuk memuji Tuhan dan menghadirkan Roh Kudus di tempat kita masing-masing. Mari kita menyanyikan lagu Datanglah Roh Kudus sebagai keterbukaan hati kita akan Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Ya Roh Kudus, pimpinlah setiap hati kami masing-masing. Kami sungguh ya Tuhan, kasih setiamu tiada duanya dalam hidup kami. Maka saat ini
Kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Dan marilah pada saat ini, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan dan mengagungkan namanya. Mari kita naikkan pujian kita dengan lagu yang kusembah. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus. Yang kusanjung hanya Yesus. Karena Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah dalam hadirat-Mu, Yesus ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, karena Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah dalam hadirat-Mu, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah dalam hadirat-Mu, kini aku menyembah dalam hadirat-Mu, kini aku
Ini aku menyembah dalam hadirat-Mu, ini aku menyembah dalam Kami sembahmu Tuhan, kami masuk muliakan hadirat-Mu, nama-Mu. puji dan Kami sembahmu Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami Ya terima puji dan kami, sembah. Ya kami sembah, Kami kami muliakan tinggikan, nama-Mu Tuhan. kami Terpujilah kami tinggikan, kami Ya, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. di atas segala Ya Karanisyanta Marakaranisha. Yesus. Karanisyanta Marakaranishyanta Karanisyanta Marakaranishyanta Marakaranishyanta. Di langit Ya Karanisyanta Rekaranana Marakaranishyanta. kami bersyukur padamu. Ya Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Hadirat-Mu turun bagaikan awan menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Feni, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 10,
Dilanjutkan lagi dengan ayat 12 sampai 14. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi yang mencari sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Siapakah anak-anak ini? Anak-anak ini adalah kita. Siapakah kita? Kita adalah orang pilihannya, yang dipilihnya dari semula, dan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan terhadap kita yang ditentukan dari semula, kita dipanggil, kita dibenarkannya, dan kita dimuliakannya. Roma 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Siapakah kita? Kita adalah miliknya. Kita bisa lihat sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia, dia berdoa kepada Bapa di surga untuk murid-muridnya dan untuk kita semua. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Betapa saya sangat bersyukur karena kasih karunia-Nya
menjadikan saya orang yang terbatas ini pilihannya dan miliknya. Ketika kita adalah miliknya, maka Tuhan senantiasa menghendaki supaya di mana Dia berada, di situ kita berada. Tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kita diibaratkan sebagai domba, binatang yang lemah, yang bergantung penuh pada pemeliharaan gembalanya. Yang kadang bisa tersesat ketika domba itu tidak mau mendengarkan suara gembalanya. Karena teralihkan dengan situasi yang ada di dekatnya. Sehingga tanpa sadar, dia terpisah dari kawanannya. Menjadi incaran serigala dan binatang lain. Tuhan Yesus adalah utusan Bapa di surga. Sang gembala baik yang sangat mengenal domba-domba. Dan tahu benar jumlah yang digembalakan. Sehingga ketika ada satu domba yang terpisah dari kawanannya, dia tahu dan segera mencarinya dan menangkapnya. Untuk mencari dombanya, sang gembala harus memanggilnya. Karena domba-dombanya mengenali suara gembalanya. Yohanes 10:27 ayat Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dia selalu memikirkan segala cara untuk menemukan kita. Dia selalu memastikan kita tetap dalam genggaman. Memastikan kita tetap dalam pengawasan. Menemukan kita dengan caranya yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Bahkan kondisi kita yang terburuk pun bisa dijadikan dia sebagai jalan untuk menemukannya. Yehezkiel 34 ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Di saat kondisi kita terpojok, kita baru sadar bahwa kita butuh Tuhan. Karena kasih karunia-Nya, kita menjadi sadar bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Sehingga kita diberi pengertian betapa beratnya hidup tanpa Tuhan. Mengerikan ketika kita hidup terpisah daripadanya dan tidak bisa mendengar suaranya. Tuhan tahu kerinduan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kita tidak bisa sendiri untuk kembali ke hati-Nya. Maka Dia mengirimkan hamba-Nya untuk membantu membawa kita kembali ke kawanan-Nya.
mengirim hambanya yang mau merelakan hidupnya untuk menjadi perpanjangan suaranya. Seperti Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk mempertobatkan Daud. Sebagai bahan permenungan kita sepanjang pagi ini, sepanjang hari ini, apakah kita masih meragukan kasih-Nya ketika Dia bersabda bahwa kita ini adalah milik-Nya dan tidak ada seorang pun akan merebut kita dari tangan-Nya? Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan dari ada 3 ayat dari Yehezkiel yang merupakan itu pengetahuan bagi saya bagaimana Tuhan Yesus adalah gembala yang sangat baik. Yehezkiel 34 ayat 14 sampai 16. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ketika kita membaca ayat ini, apakah kita masih meragukannya? Firman Allah bersabda, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh ini dengan doa penutup. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu pagi ini untuk merendahkan hati kami seperti seorang anak kecil untuk mengalami Engkau dan surga di bumi ini. Engkau sadarkan kami kembali bahwa kami ini adalah domba kesayangan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu menjaga, menyertai, menangkap kami, menarik kami, dan mencari kami kembali di saat kami mulai menjauh daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Janganlah biarkan firman ini berlalu begitu saja, tapi biarlah kami boleh selalu mengimani dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa bagi Pak Paulus dan Bu Vila, serta seluruh keluarganya. Engkau tutup bungkus keluarga dan Pak Paulus dan Bu Vila. Berkati pelayanan mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit dan segala macam, segala kekuatan jahat yang bukan berasal daripada-Mu. Juga untuk setiap kami tim yang melayani ya Bapa. Berilah kami kesatuan hati dan kesetiaan dalam melayani. Juga Engkau tambahkan karunia yang kami butuhkan untuk melayani ya Bapa, untuk keperluan banyak orang. Dan tambahkan kami kerendahan hati ya Bapa. Jangan biarkan kami jatuh dalam dosa kesombongan. Kami juga berdoa untuk PHT nanti malam. Kiranya semua boleh berjalan dengan lancar. Kau berkati, Kau urapi setiap tim yang melayani. Kau juga berkati setiap jaringan dan perangkat yang digunakan, supaya semuanya boleh menjadi lancar dan memberkati setiap anak-anak muda
dan mereka boleh terus rindu dan mencari Engkau. Engkau juga bantu ya Bapa untuk setiap hati anak-anak-Mu yang rindu datang kepadamu, tapi mereka mempunyai halangan-halangan. Kiranya Engkau bantu mereka dalam mengatasi setiap halangan dan tantangan mereka untuk datang kepadamu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap kami yang hadir pada saat teduh pagi ini. Kiranya Engkau tambahkan terus hikmat kepada kami. Engkau juga terus beri kami kerinduan untuk datang kepadamu setiap pagi, untuk terus bersekutu dan memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh semakin mengerti apa yang Engkau hendaki dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, Engkau bantu kami dalam setiap kelemahan kami, sehingga hari ini kami boleh memberikan yang terbaik bagimu. Menjaga perkataan kami, menjaga hati kami, setiap tindakan kami, dan setiap rencana kami mau kami persembahkan kepadamu ya Bapa, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Engkau sendiri yang menyempurnakan segala rencana kami. Bantu kami juga ya Bapa, untuk setia menjalani 5 senjata, untuk terus rindu ya Bapa, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, dan orang yang dekat kepadamu ya Bapa. Kami melanjutkan dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati, serta dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan foto bersama. Kita mulai. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih.